SAK TV, ngaji terus ngaji. Al-Quran itu adalah kalamullah yang mana Allah turunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Quran ini merupakan kitab yang paling komplit, kitab yang paling sempurna, karena memang sifatnya sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu ketika diturunkan, maka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat Rasulullah itu Pak, usianya variatif. Ada di kalangan remaja, ada kalangan anak-anak juga ada. Yang kalangan onok-onok juga ada. Maksudnya kalangan orang-orang orang tua itu juga ada. Akan tetapi di semua kalangan yang ada itu ternyata semuanya ada penghafal Qur'annya. Dari yang sepuh, kalangan sepuhnya ada, dari kalangan remajanya ada, dari kalangan anak-anaknya pun juga ada. Itu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ini karena sudah sepuh, biasanya mau belajar Al-Quran itu kadang aras-arasan, Pak. Apalagi mau menghafal Al-Quran. Ya, udah tua Pak Ustadz, nggak bisa gitu kan. Belum apa-apa sudah tidak bisa lebih dulu. Ya, padahal sahabat-sahabat Rasulullah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang usianya itu ada yang 50 tahun ada, ya. Rasul waktu diturunkan Al-Quran umur berapa, Pak? Umur 40. Muda apa tua, Pak? Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul diturunkan kepada beliau itu Al-Quran usia 40 tahun, ya. Dan sekali turun kepada Rasulullah itu, sanuqri'uka fala tansa, kata Allah. Kami akan membacakan kepadamu wahai Nabi, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Ya. Padahal itu usianya berapa? 40. Karena memang janji Allah seperti itu, Pak, kepada Rasulullah. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, surah apa itu, Pak? Kayak ingat-ingat apa ya? Kayak sering dengar itu kan. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, kami akan membacakan Al-Quran itu, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak yang belum bisa baca itu sudah bisa ngapalin Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara dibacakan. Ya, dibacakan sama orang tuanya, kemudian anaknya ngikutin, sudah terus itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Ibu melihat Hafiz Indonesia RCTI, program unggulan di RCTI 10 tahun sampai 1 dekade ini, 1 dekade, artinya sudah dapat 10 tahun berjalan, tetap menjadi program unggulan, ya. Itu barokahnya Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan di situ, Pak, banyak yang hafal Al-Quran. Ya, dulu ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, bahkan anak-anak yang mempunyai keterbatasan, anak disabel itu bisa menghafal Al-Quran. Ada, Pak, Naja misalkan. Naja itu anak Lombok, ya. Anak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Naja itu dulu ketika masuk di Hafiz, Pak, ya.
Ngomong itu susahnya, naudzubillah, Pak. Tetapi luar biasanya untuk Al-Quran Allah mudahkan dia menghafalnya. Nah, Najah. Ada lagi yang baru sekarang ini, Pak. Dia itu semacam punya penyakit Down syndrome begitu, ya. Jadi nggak normal lah ya. Ukuran kita nggak normal. Tetapi luar biasa, Pak. Luar biasa. Anak ini sekali lihat hafal, Pak. Anak ini sekali lihat hafal. Maka oleh teman-teman di situ di RCTI kemarin itu, ini anak dikatakan, wah ini ya, otak komputer nih anak ini. Otak komputer. Dan hafal dia sudah 30 juz. Namanya Billy. Orang Hack sini nih, dekat kita nih. Hack, Pak, tahu Hack? Kampung Makassar, Keramat Jati. Itu juga punya keistimewaan, Pak. Sama, ngomong juga nggak normal-normal banget, Pak. Tetapi Al-Quran semuanya lengket di kepalanya. Ya. Tapi itu kan masih bisa melihat, Ustadz. Yang tidak bisa melihat juga banyak, Pak. Ada Syekh Yazid dari Arab ya, pernah diundang ke sini, ya. Kemudian di tempat kita juga banyak juga. Ada yang tahun 2017 apa tahun 2018 ya, lupa saya. Itu Masyitah. Ada Masyitah. Masyitah itu Makassar, Pak. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa sebegitu mudahnya Al-Quran itu dihafal oleh manusia? Ya, dari berbagai macam kalangan bisa menghafalkannya. Orang yang sempurna, tidak sempurna, cacat, mempunyai keterbatasan, semuanya mudah untuk menghafal Al-Quran. Ya. Kenapa begitu? Karena memang itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Allah berfirman surah Al-Hijr, Pak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, az-zikrah, yakni sebagai peringatan. Salah satu nama Al-Quran itu adalah az-zikr, sebagai peringatan. Kemudian, dan kamilah, kata Allah, yang bertugas untuk menjaganya. Ya. Maka kemudian di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyinggung tentang hal ini. Dalam satu surah Allah sebutkan sampai 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'an. Ini ada lam, ada qad. Dua-duanya ini sama-sama huruf yang menunjukkan terhadap penegasan. Huruf menunjukkan kepada penegasan. Dan sungguh benar-benar. Jadi maknanya laqad itu sungguh benar-benar, kata Allah. Yassarna, kami mudahkan. Al-Qur'anah, Quran itu lidzikri, untuk dipelajari atau untuk dijadikan peringatan. Fahal mim muddakir, maka apakah ada yang mau mengambil pelajaran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini mufassirin menafsirkan ayat ini, walaqad yassarnal Qur'an ay sahhalnahu lil hifdhi, atau ay sahhalna li hifdhihi, kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Maka barang siapa yang berupaya sungguh-sungguh ingin menghafal Al-Quran, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menolongnya, aku akan memberikan pertolongan kepadanya. Yang penting intinya kesungguhan. Sungguh-sungguh tidak kita itu berinteraksi dengan Al-Quran. Sungguh-sungguh kita itu menghafal Al-Quran atau tidak. Kalau kita benar-benar, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menolongnya agar dia bisa hafal Al-Quran. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata
apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah banyak buktinya di depan mata kita. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.